Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirlana Sibu, kelas A Keperawatan 2019. Tugas keperawatan bencana. Triase adalah proses memilah dan memilih pasien berdasarkan beratnya penyakit, menentukan prioritas perawatan gawat darurat medis. Artinya, memilih pasien berdasarkan prioritas dan penyebab ancaman hidup. Nah, apa sih tujuan dari tindakan triase ini? Tujuannya yaitu agar dapat menangani korban atau pasien dengan cepat, cermat, dan tepat sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah, triase ini merupakan pintu masuk paling awal, jadi sebagai garda utama dalam pemilahan korban gawat darurat. Pemilahan ini juga harus berdasarkan skala prioritasnya sehingga pasien atau korban tersebut mendapatkan penanganan yang tepat. Ketika pasien dibawa ke IGD, di sana petugas kesehatan atau tenaga medisnya akan melakukan penilaian awal. Nah, penilaian ini biasanya disebut dengan primary survey. Apa saja yang dinilai? Yang dinilai adalah yang pertama airway. Airway adalah kepatenan jalan napasnya. Yang kedua yaitu breathing. Breathing adalah status pernapasan. Lalu yang ketiga yang dinilai yaitu sirkulasi. Nah, sirkulasi adalah dengan dilihat ada tidak perdarahan yang berlebihan. Dan yang keempat adalah disability. Disability ini yang dinilai adalah respon atau kesadaran pasien. Metode triase yang banyak dipakai baik di lapangan ataupun di rumah sakit. Di lapangan biasanya penanganan untuk korban massal seperti bencana alam, yaitu yang digunakan adalah simple triase dan rapid treatment atau STAR. Jadi, STAR ini adalah metode pengelompokan pasien berdasarkan labelisasi warna. Warna di sini dibagi menjadi 4, yaitu warna merah, yang kedua warna kuning, yang ketiga warna hijau, dan yang keempat warna hitam. Untuk labelisasi warna merah dikatakan sebagai prioritas utama. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena kondisi pasien itu mengancam jiwa atau fungsi vital, sehingga pasien tersebut memerlukan tindakan segera. Misalnya, pasien dengan penurunan kesadaran di mana pasien tersebut memerlukan resusitasi yang cepat. Yang kedua, misalnya pasien dengan gagal napas atau pasien dengan pendarahan hebat. Jadi, pasien yang kondisi seperti itu masuk sebagai prioritas utama dengan labelisasi warna merah yang dikatakan pasien gawat darurat. Untuk pasien labelisasi warna kuning merupakan prioritas yang kedua. Mengapa dikatakan demikian? Karena keadaan pasien itu mengancam nyawa tapi tidak menggunakan tindakan yang darurat. Jadi, kondisi pasien ini adalah kondisi pasien yang gawat tapi tidak darurat. Misalnya pasien-pasien dengan patah tulang besar, pasien-pasien dengan luka bakar. Luka bakar di sini biasanya luka bakar dengan derajat 2 dan derajat 3, atau pasien-pasien dengan trauma toraks atau pasien dengan luka tusukan. Nah, untuk labelisasi warna hijau dikatakan sebagai prioritas ketiga. Nah, mengapa demikian? Karena kondisi pasien darurat dan tidak gawat atau keadaan pasien itu tidak mengancam nyawa tapi memerlukan tindakan yang darurat. Misalnya, pada pasien dengan cedera yang tidak mengalami penurunan kesadaran dan dapat melakukan mobilisasi secara mandiri tanpa menggunakan alat bantu seperti kursi roda. Untuk labelisasi hitam itu masuk pada kategori keempat. Mengapa demikian? Karena keadaan pasien itu tidak mengancam nyawa atau tidak menggunakan tindakan darurat. Misalnya, pada pasien yang sudah meninggal atau pasien dengan kondisi kritis, di mana kesempatan atau hidupnya itu sangat sedikit, ataupun pasien-pasien dengan gejala dengan tanda klinis yang ringan. Misalnya dengan pasien yang batuk flu biasa, maka pasien tersebut masuk pada labelisasi warna hitam. Sekian dulu dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.